Modal mewah PDIP taklukan Gerindra hingga Nasdem. Sumatera itu cenderung yang lebih unggul adalah PDIP, diikuti Gerindra. Kemudian Jawa Tengah, seperti bisa kita duga, 40 itu masih PDIP. Menurut saya ini adalah angin segar buat Pak Ganjar Pranowo. Saran saya agar semua dukungan atau modal besar ini bisa dikelola dengan lebih baik, dan yang paling utama adalah strategi komunikasi publik yang jauh lebih baik yang harus dilakukan oleh elit-elit dari PDIP. Partai politik sedang sikut-menyikut demi terbentuknya koalisi mewah, tapi beda dengan PDIP yang tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. Entah karena Ibu Megawati sudah punya rencana besar sendiri, atau entah apapun itu. Tapi jika melihat dari survei yang beredar, memang partai berlambang banteng saat ini sedang unggul disusul Gerindra dan Golkar. Sebelumnya, Anies Baswedan resmi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan Nasdem PKB PKS. PKB mengklaim Kiai-Kiai NU sudah merestui duet Anies Caimin di Pilpres 2024. Tetapi yang mengejutkan, PBNU membantah pernyataan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Memang PKB partai yang identik dengan NU, tapi setidaknya sudah ada dua kelompok di NU yang secara terang-terangan menyatakan tidak akan mendukung Caimin. Pertama PBNU dan kedua Gus Durian. Saya kira kalau kita membaca realitas politik bahwa PKB itu memang kuat di Jawa Timur dan kuat di Jawa Tengah serta mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Cuman kan problemnya pemilih PKB itu kan berjarak dengan Muhaimin Iskandar. Dari 9,6% pemilih PKB itu hanya 1 atau 2%-nya saja yang memilih Muhaimin Iskandar. Basis pemilih Nahdliyin itu memang pilihan politiknya adalah PKB. Tapi ketika bicara tentang capres, mereka tidak memilih Muhaimin Iskandar. Pertanyaannya, apakah Surya Paloh tidak memikirkan itu semua? Tentu memikirkan dong. Dia kan politisi senior dan juga pengusaha atau pedagang. Hitung-hitungannya sudah pasti sangat matang. Tapi kenapa masih mau mengusung Caimin? Inilah yang patut dicurigai. Jangan-jangan dia sebenarnya nggak mau atau menyesal telah mengusung Anies sebagai capres 2024. Pasalnya, elektabilitas Anies tidak naik-naik. Bahkan partai pengusung seperti Nasdem hasil surveinya tidak begitu gahar. Dan kalian tahu tidak, saat deklarasi Anies Caimin di kandang Banteng kemarin penuh kejutan, seakan memojokkan sikap PKB dan Nasdem. Ada hal menarik, ada pengamen bersama simpatisan Ganjar tiba-tiba saja bernyanyi lagu mendukung Ganjar Pranowo pas di depan Hotel Majapahit, tempat pelaksanaan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mari kita bersama Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa. Ini menjadi sebuah pemandangan yang artinya dengan semangat kami ingin untuk bersama-sama membersamai, mencium aroma keringat rakyat, tertawa dan menangis bersama masyarakat, dan itu potret yang kami berusaha gambarkan hari ini bahwa hal inilah yang membuat Ganjar sebagai calon presiden PDIP yang pendukungnya benar-benar militan. Meskipun elit di koalisi PDIP kurang bermanuver, tetapi nama Ganjar begitu membumi di tanah air. Relawan-relawan terus bergerak sama seperti dukungan Presiden Jokowi di 2019 lalu. Apalagi, survei LSI terbaru menunjukkan data menarik terkait keunggulan PDIP atas para saingan politiknya. Tak hanya dalam hal elektabilitas yang berada di kisaran 25%, meninggalkan Gerindra yang mengekor dengan kisaran 13%, tapi juga soal penguasaan wilayah yang masih didominasi oleh partai pengusung Ganjar Pranowo itu.
Dalam survei yang dirilis ke publik pada akhir Agustus 2023 itu, seperti dilansir laman tribunnews.com, partai berlambang banteng moncong putih itu unggul telak setidaknya di 9 wilayah mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Maluku dan Papua. Kisaran angkanya pun lumayan jauh selisihnya jika dibandingkan dengan Gerindra sebagai pengekor setianya, karena PDIP sedikitnya unggul di kisaran 7 hingga 11% di Sumatera, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Sementara selisih terjauh tetap terjadi di basis PDIP seperti di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan perolehan 44,6% berbanding 12,9% yang setara dengan elektabilitas di Jawa Timur. Hasil dengan selisih lumayan jauh juga datang dari Bali dan NTT dengan selisih 14,7%. Sementara rekor tercatat datang dari Kalimantan karena PDIP unggul 56% berbanding 5,9% dari Gerindra. Membaca data elektabilitas LSI tadi, sudut pandang teringat pernyataan Adian Napitupulu sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam suatu podcast. Hasil elektabilitas itu tentu menjadi catatan khusus, di mana saja daerah yang masih menjadi PR supaya suara PDIP semakin bagus di luar 9 daerah tadi, sambil tetap menjaga hasil bagus yang sementara ini ditunjukkan dari 9 daerah tadi. Pendukung keras Jokowi meyakini pula bahwa elektabilitas PDIP akan berbanding lurus dengan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres, karena keduanya saling berkaitan. Menurut saya, yang lebih membutuhkan organ relawan itu adalah PDIP, bukan sebaliknya. Organ relawan tidak membutuhkan partai. Masyarakat hanya berterima kasih kepada partai karena telah mengusung Ganjar Pranowo, karena pencapresan menurut undang-undang adalah melalui partai. Itu diakui secara jujur oleh masyarakat. Namun untuk memenangkan calon presiden yang sudah diusung oleh partai, itu kekuatan rakyat melalui organ relawan jauh lebih mempunyai kontribusi kuat. Artinya, seiring naiknya popularitas Ganjar pasca 5 September 2023 nanti, maka masih ada peluang raupan suara lebih tinggi dari 9 daerah tadi yang bisa menjadi modal bagus untuk menutup celah dari daerah yang masih kurang atau kalah suara. Jadi bagaimana sekarang? Sambil menunggu dinamika politik sampai akhir September nanti, yang akan memperjelas peta koalisi beserta paslon yang akan bertarung pada Pilpres 2023. Semoga kubu PDIP semakin solid dan rapat, juga sederap dan seirama dalam kobaran api perjuangan demi mencetak kemenangan hat-trick untuk Pileg maupun Pilpres 2024 nanti. Lalu, bagaimana menurut Anda?